Cerpen ini berjudul Ku Menunggu Senja di Atas Sajadah. Pak Darta hanya termenung di pagi hari ini. Matanya sembab dan bibirnya pucat pasi. Pandangannya sayu dan lemah. Hatinya masih tak kuasa menahan sakit dan kecewanya setelah istrinya meninggal. Pak Darta harus tinggal di sebuah kontrakan petak dan membiayai kedua anaknya yang masih sekolah. Lukanya pun bertambah setelah dirinya di PHK dari tempat kerjanya di pabrik karet. Aku harus mencari kerja di mana lagi setelah ini? Ucap Pak Darta lemas. Seharian berkeliling dengan motornya yang sudah usang dan berharap dirinya akan mendapatkan pekerjaan baru. Tapi apalah daya, Dewi Keberuntungan tidak berpihak padanya. Pak Darta merasa kekecewaannya bertubi-tubi. Ingin rasanya menyerah. Namun, ada dua orang yang menjadi tanggung jawabnya saat ini. Pak, Bapak dari mana saja baru pulang? Ini makan dulu, Pak. Nuri sudah masak hari ini. Iya, Nak. Bapak mandi sebentar. Langkahnya cepat dan pasti. Malam itu, setelah makan, sambil membuka galeri di handphonenya, Bapak Darta melihat foto almarhum istri tercintanya. Orang yang paling disayanginya harus pergi karena sakit mah akut yang sudah lama dideritanya. Bapak harus cari kerja kemana lagi, Ma? Bapak bingung, ucap Pak Darta dalam hatinya. Keesokan paginya, pagi sekali Pak Darta sudah siap-siap pergi. Niatnya hari ini akan melanjutkan mencari pekerjaan. Tapi di tengah jalan hatinya terketuk untuk menjadi tukang ojek pangkalan. Pak Darta sudah bertanya-tanya dengan ojek setempat dan dirinya diizinkan untuk mencari rezeki di kawasan mereka. Daripada nggak punya penghasilan, ku coba saja kesempatan yang ada ini, ucap Pak Darta dalam hati. Hari itu Pak Darta langsung memulai kegiatan barunya. Seharian menunggu, baru ada satu pelanggan yang naik ojeknya. Ongkosnya 20.000 untuk jarak yang agak jauh. Mungkin hari ini rezekiku hanya segini. Semoga besok lebih baik lagi. Harapanku hanya satu, untuk selalu bisa membahagiakan anak-anakku. Semoga mereka semua lulus sekolah. Nuri anak pertama Pak Darta yang sudah kelas 3 SMA. Sedang adiknya Bima yang baru menginjak kelas 2 SMP. Di sekolah, Nuri juga berjualan boneka dari benang wol.
hasil jualannya itu untuk ditabungnya. Nuri anak pertama yang sangat pengertian. Karena kasihan dengan bapaknya yang berjuang sendirian untuk biaya Nuri dan adiknya Bima. Pak Darta sudah seminggu menjadi tukang ojek pangkalan. Dan penghasilannya hanya cukup untuk mereka makan sehari-hari. Sambil berpikir untuk mencari biaya tambahan, dirinya kadang ikut bekerja menjadi tukang bangunan harian. Kadang upahnya dibelikannya makanan atau ditabungnya kembali. Hari demi hari, bulan ke bulan, Pak Darta mulai mencoba membuka usaha kecil-kecilan dari hasil tabungannya itu. Dia menjual gorengan di pinggir gang depan sekolahan. Dengan tabungannya, Pak Darta membuat gerobak panggul untuk modalnya berkeliling untuk jualan. Hari pertama memang agak sepi, tapi Pak Darta tidak putus semangat. Bisa berjualan saja, dia sudah sangat bersyukur. Setiap hari Pak Darta berdoa agar diberikan keringanan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Lama-kelamaan, gorengan Pak Darta banyak dibeli dan dikenal banyak anak sekolahan. Dari hasilnya berjualan, sedikit demi sedikit mulai terkumpul. Biaya sekolah Bima pun bisa dibayarkan. Pagi hari pergi berjualan hingga petang. Tak sadar, kadang rasa lelahnya dan hatinya mulai bergejolak. Di atas sajadah, Pak Darta berdoa, menunggu senja tiba. Berharap kehidupannya lebih baik dan bisa membahagiakan kedua anaknya. Membuat bangga istrinya dan menjadikannya suami yang bertanggung jawab. Ya Tuhan, jika memang rasa lelahku dan bebanku ini bisa membuat mereka tersenyum bahagia, aku ikhlas. Tanpa sadar air matanya berlinang dan hatinya mulai tenang. Segala keresahan hatinya hilang seketika. Seakan Tuhan telah menjawab dan menerima doanya. Pak Darta berjuang dan tidak kenal lelah. Karena baginya, senyum anak-anaknya adalah obat untuknya, menjadi bekal untuknya nanti. Seiring berjalan waktu, hari berganti hari. Semuanya dilewati dengan kesabaran dan keyakinan yang terus membara. Hatinya semakin mantap untuk memperluas usahanya. Pak Darta mencari orang untuk menjualkan dagangannya di tempat lain, dan akhirnya diberi label. Awalnya biasa-biasa saja, namun setelah setahun berjalan, semuanya berubah. Usaha Pak Darta semakin pesat dan laku di pasaran. Bukan soal rasa saja yang diutamakannya,
tapi soal pelayanan yang menjadi kunci utamanya. Pelayanan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu juga dalam berjualan. Prinsip yang diterapkannya itu menjadikan omset yang baik untuk kedepannya. Mungkin saat ini pelayanan itu tidak dihiraukan, tapi suatu saat akan banyak orang yang menyadari itu. Belajar dari kisah Pak Darta yang memang memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung dan mengajarkan sebuah pengorbanan demi orang-orang tercinta. Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya yang berharap hanya padanya. Dan sebuah ketekunan menjadikan harapan yang kadang belum pasti. Dan karena keyakinan yang membuat seseorang menjadi kuat dan bertekad untuk lebih baik lagi. Akhirnya Pak Darta merasakan dan mencapai hasil yang maksimal dalam perjalanan hidupnya. Anak-anaknya pun bangga kepadanya. Dan suatu saat nanti, pengalaman hidup itu akan menjadikan pembelajaran untuk anaknya kelak. Sekian. Terima kasih.